Kalau udah di ini. Oke, yuk, siap, Ker. Mulai. Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 6 mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan akan memaparkan materi yang telah kami buat dengan tema pemutusan hubungan kerja. Sebelumnya akan saya bacakan nama-nama teman-teman dari kelompok 6. Yang pertama ada Andika Chandra Pangestu, Dimas Agung Nurfala, Destia Safira, Rizky Amrullah Tedioga, Muhammad Fahreza, Destia Sarofi, dan saya sendiri Sahabun Herenan. Oke, langsung saja. Yang pertama yakni pengertian PHK. PHK adalah suatu kepanjangan daripada pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja itu sendiri adalah pengakhiran hubungan kerja yang disebabkan karena suatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dan pengusaha atau majikan. Jadi secara sederhana bisa diartikan bahwa PHK atau pemutusan hubungan kerja itu merupakan suatu pemecatan yang dilakukan oleh bos begitu terhadap anak buahnya karena ada hal-hal tertentu. Kemudian PHK lebih lanjut diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Secara lebih spesifik diatur di dalam bab ke-12 dari pasal 150 sampai dengan pasal 172 tentang PHK atau pemutusan hubungan kerja. Lebih lanjut saya berikan kepada teman-teman yang lain. Silakan. Kemudian selanjutnya kita beralih ke jenis-jenis PHK. Jenis-jenis PHK ada dua, yaitu PHK sukarela dan PHK tidak sukarela. Yang pertama, PHK sukarela adalah seorang karyawan yang memutuskan hubungan kerja mereka dengan perusahaan, biasanya karena telah menemukan pekerjaan yang baik, mengundurkan diri untuk memulai bisnis sendiri, beristirahat sejenak dari pekerjaan atau pensiun hingga meninggal dunia. Kemudian PHK tidak sukarela, yaitu pemutusan hubungan kerja ini terjadi ketika perusahaan memberhentikan atau memecat karyawan. Kemudian perusahaan yang melakukannya biasanya mengurangi biaya operasional dan menstruktur ulang perusahaan agar dapat bertahan dan dalam keadaan terpaksa. Kemudian perusahaan harus memberikan sebuah imbalan atau pesangon sesuai dengan ketentuan. Slide selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya.
Baik Mas, saya bacakan saja Mas. Alasan yang dilarang dalam melakukan PHK berdasarkan pasal 153 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan 13 UU nomor 13 tahun 2003. Yang pertama itu sakit berdasarkan keterangan dokter di bawah 12 bulan berturut-turut. Yang kedua, sedang memenuhi kewajiban terhadap negara. Yang ketiga, menjalankan ibadah. Yang keempat, menikah. Yang kelima, hamil, melahirkan, keguguran, atau menyusu. Yang keenam, menyusui maksudnya. Yang keenam, sekantor dengan pasangan atau keluarga lainnya. Yang ketujuh, mendirikan atau menjadi anggota dan atau pengurus serta mengikuti kegiatan serikat pekerja. Yang kedelapan, mengadukan pengusaha ke pihak berwajib atas tindak pidana. Yang kesembilan, perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis, kelamin, kondisi fisik atau status perkawinan. Dan yang terakhir, cacat tetap atau sakit yang penyembuhan tak pasti terjadi karena kecelakaan kerja. Jadi yang saya sebutkan tadi merupakan alasan yang dilarang oleh perusahaan dalam melakukan PHK. Baik, selanjutnya kepada Mas Dimas, saya persilakan. Oke, selanjutnya tentang prosedur melakukan PHK. Iya, Tahap-tahapnya sorry, sebagai berikut. bentar. Yang pertama Mas Dimas dulu ya, habis Mas Dimas baru Mas Dedi. Silakan Mas Dimas. Oke. Maaf ke silent ya Dimas ya. Udah, cu. Halo? Maaf Mas, nggak ada suaranya Mas. Halo. Ini kedengaran nggak? Iya, dengar Dik. Dengar Dimas. Oke. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang prosedur melakukan PHK. Yang pertama itu musyawarah. Tahap pertama musyawarah. Ketika terjadi PHK, prosedur pertama kali yang harus ditempuh adalah dengan melakukan musyawarah oleh kedua belah pihak, yaitu pihak karyawan dan perusahaan. Musyawarah ini bertujuan untuk mendapatkan pemufakatan yang dikenal dengan istilah bipartit. Melalui musyawarah ini, kedua belah pihak melakukan pembicaraan terbaik untuk perusahaan maupun karyawan. Tahap kedua yaitu media dengan disnaker. Jika terjadi dalam permasalahan yang terjadi tidak bisa diselesaikan dengan cara musyawarah, maka bantuan tenaga kerja atau disnaker setempat diperlukan. Tujuannya adalah untuk menemukan cara penyelesaian apakah melalui mediasi atau rekonsiliasi. Tahap ketiga, mediasi hukum. Ketika pada tahap bantuan disnaker tidak mampu menyelesaikan masalah antara kedua belah pihak, maka upaya hukum bisa dilakukan hingga pengadilan. Jika memang tidak ada hasil akhir PHK tetap dilaksanakan, maka diajukan dengan melakukan permohonan secara tertulis kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Lembaga ini biasa disebut dengan Pengadilan Hubungan Industrial atau PHI, disertai dengan alasan kenapa PHK dilakukan. Terus tahap selanjutnya perjanjian bersama. Jika ternyata dalam proses musyawarah di tingkat bipartit telah mencapai suatu kesepakatan, maka hal ini sebaiknya dituangkan dalam perjanjian bersama. Di dalam surat perjanjian tersebut harus ditandatangani oleh kedua belah pihak dan didaftarkan ke PHI setempat. Hal yang sama juga perlu dilakukan jika ada kesepakatan pada tingkat mediasi dan konsiliasi dengan bantuan disnaker. Tahap kelima, memberikan uang pesangon. Jika terjadi pemutusan hubungan kerja, perusahaan wajib memberikan uang pesangon atau uang penghargaan masa kerja yang seharusnya diterima oleh karyawan. Aturan tentang pemberian pesangon dan uang penghargaan telah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 2 dan Pasal 3. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Ya, jadi PHK di masa pandemi di Indonesia. Jadi pandemi COVID-19 yang mendorong penerapan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau biasa disebut PBB di sejumlah daerah se-Indonesia berdampak kemerosotan ekonomi di semua lini warga. Banyak perusahaan tidak sanggup meneruskan produktif usaha hingga harus lakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Data Kemenker RI tercatat hingga 2,8 juta korban PHK di era pandemi COVID-19. Bahkan Menkun Sri Mulyani menyatakan ada 5 juta lebih pekerja ter-PHK. Kadin lebih besar lagi, yakni 15 juta orang yang ter-PHK di Indonesia. Jadi, ada 3 penyebab terjadinya PHK di masa pandemi. 1. Lemahnya pemerintahan pasar yang merupakan dampak akibat kebijakan pemerintahan yaitu PSBB dan PPKM. 2. Keterbatasan bantuan modal bagi perusahaan yang terkena dampak pandemi. 3. Menurunnya kunjungan wisata di Indonesia, bahwa industri ini sudah terkumpul sejak awal. Jumlah pengunjung hotel, restoran, tempat-tempat wisata, bandara, pelabuhan disebut sudah menurun drastis akibat wabah COVID-19. Terima kasih. Jadi slide selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Silakan Mas Teddy. Mic-nya belum nyala, Mas. Baik, selanjutnya adalah langkah-langkah antisipasi PHK di masa pandemi. Ker. Yo. Slide-nya benar ini. Iya benar. Bukan yang bawah. Ketentuan pesangon. Coba ganti, Ker. Belum pindah ya? Punyamu belum pindah ya? Oh iya, benar itu tadi. Sorry yang tadi. Pindah lagi, Ker. Yang ada di atas. Langkah antisipasi PHK itu. Baik, selanjutnya adalah langkah-langkah antisipasi PHK di masa pandemi. Yaitu yang ke-1, melakukan dialog 2 arah dan bipartit. Selanjutnya, susun kebijakan ketenagakerjaan dalam situasi pandemi COVID-19. Yang ketiga, realisasikan dan pantau implementasi paket intensif bagi pengusaha dan pekerja untuk bertahan. Baik, yang terakhir, melakukan dialog 3 arah tripartit antara pengusaha, pekerja, atau serikat pekerja dan pemerintah. Baik, selanjutnya saya serahkan pada teman saya. Baik, yang terakhir yaitu ketentuan pemberian pesangon. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau bisa disebut dengan KBBI, pesangon memiliki arti sejumlah uang yang dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja. Dalam melakukan PHK, pesangon wajib diberikan kepada karyawan PHK. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 150 Ayat 2, berikut adalah perhitungan pesangon bagi para karyawan yang terkena PHK, yaitu masa kerja kurang dari 1 tahun diupah 1 bulan upah, masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun sama dengan 2 bulan upah, masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun sama dengan 3 bulan upah. Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun sama dengan 4 bulan upah. Masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun sama dengan 5 bulan upah. Masa kerja 5 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun sama dengan 6 bulan upah. Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 tahun sama dengan 7 bulan upah. Masa kerja 7 tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 tahun sama dengan 8 bulan upah. Dan yang terakhir, masa kerja bagi yang terkena PHK tetapi kurang dari 9 tahun, yaitu sama dengan
dapatkan 9 bulan upah. Sekian. Ya, baik. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah memberikan paparannya. Mungkin cuma di situ ya materi dari kelompok 6 yang berkaitan dengan dalam mata kuliah hukum ketenagakerjaan dengan tema pemutusan hubungan kerja. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sebelumnya terima kasih atas teman-teman sekalian yang telah memberikan apresiasi dan atensinya. Saya mau cukup sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.